Oke, halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas tentang workers. Apa nih workers? Sebenarnya ini fitur ya, fitur tambahan. Jadi sebelumnya kita udah bikin mempelajari tentang reactive variable ya. Mungkin di sini kita akan oke, ini aman, home. Mungkin home-nya ini kita akan ulang ya. Kita akan ulang import material Dart, import get-nya juga. Oke, get ini kita import, terus kita buat stateless saja, homepage namanya. Di sini kita harus import dulu controllernya ya. Final bebas terserah teman-teman, saya namain aja home c. Kita put dulu nih biar kita konekin home controllernya. Oke, sip. Nah, ini udah keimport nih. Kita pasang kayak gini aja deh ya, pakai slash aja. Oke, ini udah semua. Ini kita buat scaffold. Di dalamnya ada f bar kosong dulu. Kalau ini kita save, nah ini kosong ya. Nah, di controller kita, ini kita udah punya, tapi kita akan hapus semua dulu ya. Kita akan hapus, kita ulang dari awal. Oke. Nah, sekarang apa itu workers? Workers itu adalah sebuah fitur sebenarnya untuk membantu kita dalam menganalisis suatu perubahan atau state ya. Contohnya kayak gini. Di scaffold kita punya body. Kita punya di tengah-tengah itu ada widget kolom deh. Kita punya kolom. Main aksisnya kita pasang di tengah-tengah, main aksis center. Kemudian childrennya misalnya kita punya sebuah teks di sini. Kita tulis saja terjadi perubahan berapa kali. 0 kali misalnya kayak gini ya. Kita coba save. Nah, ini kayak gini. Terjadi perubahan berapa kali. Mungkin ini kita akan ubah size-nya. Kita akan perbesar size-nya itu menjadi ya 20 lah. Oke, sip. Nah, nanti di bawahnya sini kita kasih size box dulu. Ukurannya misalnya kita pasang 20. Nah, di sini kita kasih text field ya. Kita kasih text field. Di mana text field ini kita coba kasih dekorasi, kita kasih border ya. Input decoration. Oh, sorry. Input decoration. Nah, ini. Input decoration dia punya label. Misalnya ini adalah tulisannya data gitu misalnya. Ini kita isi data, bordernya kita pasang outline input border. Sesimpel ini ya. Outline input border. Ini kita kasih koma. Sip. Nah, mungkin ini kita akan kasih padding di seluruhnya ya. Center ini kita bungkus dengan padding ya. Kita wrap with padding biar dia nggak mentok banget. Oke. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya si data ini kalau misalnya terjadi perubahan kita akan pantau. Misalnya kita mengubah data-data inputan ini, kita akan pantau di sini. Caranya adalah berarti kita konekin dulu dia ya, sebuah data state-nya. Kita harus simpan. Misalnya di sini adalah rx integer. Ini adalah data pantaunya, data pantau. Nah, data pantau ini kita mulai dari 0 ya. Kemudian dia kalau terjadi perubahan void change, terjadi perubahan ya, kita akan increment dia. Kita data pantau ini kita tinggal plus. Sesimpel ini ya. Terjadi perubahan. Nah, PR-nya adalah di sini kita akan menggunakan data pantau kita yang tadi kita udah punya. Oke. Caranya di sini home c titik data pantau. Oke, aman. Kita save. Nah, tinggal kita bungkus dia dengan OBX ya. Nih pakai yang wrap with OBX aja. Ini karena lebih mudah. Nah, kalau teman-teman nggak punya, teman-teman harus install dulu ekstensi getx snippet. Nah, ini harus diinstal dulu nih ya. Kalau udah diinstal baru teman-teman bisa nge-wrap with OBX. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan, yang kita pantau adalah dari text field ini, dia punya fitur on change ya. Kalau terjadi perubahan, kontrol spasi, kita akan menjalankan fungsi dari home c titik change. Nah, sesimpel ini ya.
Jadi kalau misalnya ini ada perubahan A, nah itu 1 kali, B gitu, dan seterusnya ini akan berubah. Kalau kita hapus juga berubah ya, dia bakalan terus nambah karena terjadi perubahan. Dia akan memantau semua perubahan yang terjadi. Oke. Nah sebenarnya ini baru mantau secara sederhana ya. Jadi cuman setiap kali ada perubahan di sini akan dipantau. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mantau setiap dia ngetik selama 2 detik baru dipantau. Nah, kita akan menjalankan kayak gimana tuh? Fungsi kayak gitu. Nah, fiturnya itu kita bisa menggunakan on init ya. On init nih. Jadi fiturnya itu harus ada di dalam on init. Di on init ini kita punya fitur namanya ever. Nah, ini kita memiliki 2 nih. Ada listener, ada callback ya. Listener, apa yang kita pantau? Yang kita pantau ini adalah datanya ya. Kita copy, kita pasang di sini. Jadi setiap ada perubahan di sini, kita akan menjalankan sebuah fungsi kontrol spasi. Oh, ini pakai kayak gini. Misalnya kita akan ngeprint dulu deh, ngeprint ya. Print perubahan. Misalnya kayak gini. Ya, mungkin ini perlu datanya. Data gitu ya. Kita coba save ya. Kita coba restart dia dari 0 lagi nih. Ya. Kemudian kita buka di bak konsol kita. Teman-teman cek di sini ya. Kalau ini kita clear, setiap kali ada perubahan di sini akan ngeprint perubahan karena dia memantau nih. Ya. Kita tulis 1, nah perubahan nih. Kita ganti lagi. Tuh terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Nah, ini ada perubahan terus nih. Nah, itu adalah metode ever ya. Ini worker ever. Oke, worker ever. Nah, kalau misalnya kita hapus juga tetap kehitung ya. Tuh, tetap kehitung dia terjadi perubahan karena ever ini akan memantau semua yang terjadi setiap kali terjadi perubahan pada ini, state yang kita pantau ini. Nah, selain ever itu ada lagi ya. Ada lagi namanya once ya. Nah, ini sama nih kasusnya nih. Ya mungkin kita duplikat aja. Ini kita ganti namanya jadi once. Oke. Nah, kalau ini cuma 1 kali. Sekali pantau ya. Kita coba save. Kalau ini kita restart ya, namanya juga once. Itu hanya memantau hanya sekali, yang pertama doang. Jadi kalau misalnya kita tulis A, nah kita tulis yang lain lagi, nah ini nggak bakalan dipantau lagi. Jadi benar-benar cuman sekali dijalanin kayak gitu. Ini adalah fungsi dari worker once ya. Jadi di sini teman-teman terserah teman-teman mau mengeksekusi apapun fungsinya di sini. Ini terserah teman-teman ya. Di sini mau ngisi fungsi apa. Kalau saya menyontohin ngeprint dulu aja. Ngeprint hanya 1 kali pantau. Oke. Itu kalau kita menggunakan once. Selain once itu ada lagi sebenarnya. Ada yang namanya kalau kita cek ada yang namanya debounce ya. Debounce. Nah, debounce. Apa itu debounce? Debounce itu dia mirip sama interval tapi last value. Kita coba ya. Ini sangat berguna untuk anti DDoS ya. Every time. Nah, ini baca aja nih. Setiap kita tulis 1 detik. Nah, ini jadi debounce itu dia punya interval ya. Di sini kita bisa kasih durasi. Contoh ya. Kita kasih duration. Ini 1, 2 callback dan time ya. Kita bisa punya time di sini. Kita kasih durasi, duration. Coba kita pasang 2 detik ya. Coba kita pasang 2 detik. Maksudnya adalah kalau misalnya kita ngejalanin debounce 2 detik, ini adalah pantau 2 detik. Kita coba save. Kita restart. Oke. Kemudian kita clear dulu. Maksudnya adalah pantau 2 detik. Kalau misalnya kita ngetik 1, 2 sampai 2 detik dan tidak terjadi perubahan, dia enggak, kita harus lepas nih. Kita lepas dulu 1, 2. Nah, baru dia akan ngedeteksi ya. Jadi itu buat anti DDoS. Jadi kalau misalnya kita terjadi perubahan, kita lepas 1, 2 dijalanin lagi kayak gitu.
Misalnya kita akan menghapus semua, kita terjadi perubahan 1, 2, nah dijalanin lagi kayak gitu. Misalnya kita hapus 1, 2, nah dijalanin lagi. Nah itu adalah penggunaan debounce ya. Jadi terserah teman-teman ini fungsinya mau ngapain. Jadi pantau 2 detik setelah berhenti memantau. Nah ini intinya kayak gini. Jadi dia akan menjalankan eksekusi bukan pantau ya, dieksekusi 2 detik setelah berhenti memantau ya. Nah ini kayak gini. Oke, kalau misalnya coba kita restart lagi, kita ulang ya. Jadi kegunaan debounce itu buat apa? Kalau misalnya teman-teman mengisi sebuah field halo, kita 1, 2, baru dia dieksekusi 2 detik setelah berhenti memantau. Tapi kalau selama dia masih menjalankan sebuah perubahan, dia belum dieksekusi sama sekali. Nah di sini belum ada eksekusi sama sekali ya, kecuali dia berhenti dulu 1, 2, baru dieksekusi. Nah itu adalah kegunaan debounce. Kita hapus 1, 2, nah itu bisa ya. Nah itu adalah debounce. Debounce ini mirip sama interval ya. Ini coba kita duplikat lagi. Yang ini kita tutup dulu debounce-nya. Ada yang namanya interval. Sebenarnya mirip nih. Dieksekusi interval itu dia akan mengeksekusi selama selama perubahan itu masih terjadi ya. Coba kita hapus dulu ini kriterianya. Kita coba save, ini kita coba restart. Ya, kita ulangin lagi. Ini kita clear dulu. Kalau interval itu setiap ada perubahan nah ini masih ada perubahan, tunggu 2 detik baru dieksekusi. Selama dia masih ada perubahan, dia akan menjalankan 2 detik sekali. Nah, ini adalah interval ya. Di sini masih ada perubahan, maka dia masih akan nunggu 2 detik bakalan ngejalanin lagi. Kalau misal kita lepas dan interval ini bakalan diem gitu, bakalan berhenti. Nah, kecuali kita ada perubahan lagi sampai 2 detik lagi, 2 detik lagi, nah itu bakalan selalu dieksekusi. Nah, ini adalah fungsi worker interval. Kegunaannya tergantung situasi teman-teman ya. Yang jelas adalah cara menggunakan workers. Ini ada ever, once, debounce sama interval. Penggunaannya ada di on init-nya si controller. Oke, mungkin pembahasan worker sampai sini aja. Kita next ke materi selanjutnya.